Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat adik-adik semua kelas pra-remaja dan remaja. Apa kabarnya sayang? Baik semua ya? Oke, kita sudah memasuki tahun baru di tahun 2021. Kakak mau mengucapkan selamat tahun baru buat adik-adik semua. Biarlah di tahun yang baru ini kita tetap semangat, kita tetap sehat, tetap patuh pada protokol kesehatan. Kita mau masuk dalam ibadah kita pada minggu hari ini, tanggal 24 Januari tahun 2021. Kita mau katakan bahwa yang terutama dalam hidup ini meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Mari kita sama-sama mau merenungkan lagu ini. Tetaplah utamakan cinta dan mengasihi Tuhan Yesus dalam hidup kita, agar kita senantiasa diberkati Tuhan dan kita tetap bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan Yesus. Kita angkat sekali lagi. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan namanya. Haleluya,
Oke, sebagai lagu yang kedua, kita mau katakan bahwa kita tetap percaya kepada Tuhan. Dia tempat perlindungan kita, Dia tanduk selamat kita, Dia perisai, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Apapun kondisi kita, apapun yang terjadi di negara ini, satu yang harus kita yakin, Yesus tetap hadir dalam hidup kita. Mari kita angkat satu pujian lagi dengan judul Bahwa Tuhan Juga. Semuanya boleh tepuk tangan ya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang duduk dan bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal, kami sapa, dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, Tuhan yang selalu mengasihi kami, yang setia di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami masih bisa beribadah walaupun masih secara virtual. Tapi inilah Bapa, kesungguhan hati kami untuk tetap beribadah kepada Tuhan, untuk tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga Bapa rindu untuk selalu bertumbuh di dalam firman Tuhan. Kami rindu Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Yesus, Engkaulah yang memberkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Biarlah segala pujian kami, segala persembahan kami Bapa, di dalam ibadah kami pada hari Minggu ini Tuhan, kami kembalikan, kami serahkan Tuhan, hanya demi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan saja.
Biarlah adik-adik kami juga Bapa dapat menikmati ibadah mereka setiap hari Minggu, walaupun masih secara virtual, karena situasi dan kondisi di negara kami bahkan di dunia ini belum stabil dan belum normal. Tapi kami yakin dan percaya Bapa, Engkau pasti campur tangan Tuhan, Engkau pasti akan membersihkan negara kami, dan kami pun akan hidup normal kembali seperti biasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, sekarang tiba saatnya kita mau masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau sama-sama angkat satu buah pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati kita, hanya untuk Tuhan Yesus. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kita bersatu di dalam doa. Allah kami yang Maha Kasih, Allah yang di dalam kehidupan kami penyertaannya sempurna setiap saat. Saat ini Tuhan, kami mau duduk bersama-sama untuk membaca firman Tuhan yang akan menjadi perenungan, yang akan menjadi pemahaman dan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan adik-adik kami semuanya. Mari Tuhan Yesus, berkatilah firman-Mu yang akan ditaburkan ini Tuhan. Sembunyikan kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan jauh di balik salib Tuhan.
supaya terang Kristus nyata di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini juga membawa adik-adik kami semua untuk lebih dekat dengan Tuhan, untuk mereka selalu mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan mereka. Biarlah kiranya Tuhan yang juga hadir di ruang hati kami masing-masing, agar kami bisa mendengarkan apa yang disampaikan melalui firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu mengasihi kami dan yang setia, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, hari ini kita mau membaca firman Tuhan. Alkitab ya, bukan handphone suci, bukan laptop suci, bukan tablet suci dan sebagainya, tapi Alkitab. Karena adik-adik posisinya di rumah, jadi bisa membuka Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita. Hari ini kita mau belajar dari Daniel 6 ayat 1 sampai ayat 4. Ayatnya cukup singkat, cukup padat. Daniel 6 ayat 1 sampai 4. Adik-adik membaca di rumah, kakak membaca di sini. Kita baca bersama-sama. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada minggu pagi hari ini adalah kesalehan Ayub. Adapun ayat hafalan kita, adik-adik semua catat, Yohanes 8 ayat 11c. Yohanes 8 ayat 11c yang bunyinya, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yohanes 8 ayat 11c menjadi ayat hafalan kita bersama-sama. Adik-adik yang terkasih, kalau kita ingin berteman dengan seseorang, tentunya kita harus tahu dulu siapa sih dia, siapa sih papa mamanya, dia orangnya bagaimana ya, baik nggak ya sama aku, bisa nggak ya jadi sahabat aku sampai nanti aku besar. Bisa nggak ya berteman dan bersahabat sama aku menjadi orang yang baik, orang yang rajin dan mau pergi ke gereja, orang yang selalu mau berbuat positif di dalam kehidupannya. Pasti kita akan punya niat untuk mengetahuinya. Nah, hari ini kita belajar tentang kesalehan Ayub. Adik-adik tahu siapa Ayub itu? Ayub ini adalah salah satu tokoh Alkitab yang hidupnya saleh. Ayub juga mempunyai banyak anak-anak dan dia hidup di tanah Uz. Sepanjang hidupnya
Ayub ini dikenal dengan kehidupan yang saleh. Terkadang kalau kita mendengarkan kata-kata saleh, kita kadang-kadang bertanya, dia saleh kenapa ya? Aku saleh bisa nggak ya? Aku bisa nggak ya jadi orang saleh? Kita semua pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita terus mau belajar dan belajar dan belajar. Kenapa Ayub dikatakan salah seorang yang hidupnya saleh? Adik-adik, ada yang mungkin sudah tahu? Ayub hidup saleh, ada beberapa hal yang dia lakukan. Yang pertama, dia selalu berpedoman kepada perintah-perintah Allah, melakukan hal-hal yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Dia hidup dekat dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, Ayub tetap hidup dekat dengan Tuhan. Yang kedua, Ayub selalu menjauhi segala bentuk apapun itu yang namanya kejahatan. Ayub ini mempunyai banyak pelayan. Dan adik-adik tahu bahwasanya Ayub ini mempunyai anak sebanyak 10 orang. Ayub, Dek, mempunyai anak 10 orang, tidak tanggung-tanggung banyaknya. 7 diantaranya adalah laki-laki dan 3 diantaranya adalah perempuan. Ada yang ganteng, ada juga yang cantik. Nah, dalam kehidupan Ayub sehari-hari, sekalipun dia banyak pelayan, yang perlu adik-adik ketahui, Ayub ini tidak pernah berbuat kasar terhadap pelayan-pelayannya. Ayub tidak pernah menyakiti hati para pelayan-pelayannya. Ayub selalu berbuat yang baik kepada para pelayan-pelayannya. Bahkan ketika anak-anak Ayub ikut dalam sebuah pesta, ya, Ayub selalu memikirkan, waduh, anakku berbuat salah nggak ya dalam pesta itu? Anakku berbuat dosa nggak ya dalam pesta itu? Ayub selalu memikirkan. Makanya ketika dia tahu anak-anaknya sudah pulang dari sebuah pesta, dia selalu memberikan korban bakaran sebagai apa? Ya, dia memberikan korban bakaran itu sebagai permohonan maafnya kepada Tuhan. Dia takut jangan-jangan anaknya berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jangan-jangan anaknya melakukan hal-hal yang tidak baik. Jangan-jangan anaknya melakukan dosa dan segala bentuk kesalahan yang lainnya. Adik-adik, kalau adik-adik hendak pergi bepergian ke sebuah pesta, mungkin diundang teman, diundang sahabat, ya. Ketika adik-adik pergi, adik-adik merasa tenang. Tapi apa yang adik-adik tinggalkan di rumah? Orang tua, papa dan mama. Janji pulang pesta, jam 9 sudah sampai di rumah ya nakku, kata papa mama. Ya lihat nanti aja pak, ma, tergantung pestanya, rame gak? Kalau rame ya bisa-bisa lebih. Jam 10 ditungguin, belum juga pulang. Apa yang ada di dalam hati orang tua kalian? Mungkin orang tua kalian pun posisinya akan sama seperti Ayub. Apa ya yang dilakukan anakku di dalam pesta itu? Anakku bagaimana nanti pulangnya? Bisa gak ya dia sampai di rumah tanpa aku jemput? Ya adik-adik ya. Ini juga yang dilakukan oleh Ayub.
Ini juga yang dilakukan oleh orang tua kalian. Ketika kalian bepergian keluar, mungkin ke salah satu pesta, orang tua kalian pun akan merasa sedikit khawatir. Dia akan juga memikirkan kalian. Sudah jam 10 lewat, kalian belum juga pulang. Mari adik-adik, kita mau belajar dari Ayub. Agar sebagai anak-anak muda, apalagi adik-adik semua masih sekolah ya, milikilah benih-benih kehidupan yang baik untuk masa depan kalian. Harus menjaga bibir mulut kalian untuk bicara yang baik, untuk bicara yang sopan, untuk berkata-kata yang positif terhadap semua orang. Jangan hanya kita melihat, dia kan bapaknya tukang angkot, bapakku manajer. Dia kan bapaknya gak ada kerjaan, bapakku presiden direktur. Tidak adik-adik. Jangan seperti itu. Berkata baik, berkata positif. Jangan memandang harta, jangan memandang kedudukan orang tua, jabatan orang tua. Tapi kita harus mau melakukan semuanya itu terhadap siapapun juga yang kita temui. Mau menolong orang lain. Misalkan adik-adik lihat ada oma-oma susah mau menyeberang. Kalian lihat dulu, oma itu pakainya compang-camping, ogah ah. Nah, ketika kalian melihat ada oma-oma lagi nyebrang, satu lagi oma-oma sedang nyebrang, dia pakai semua perlengkapan, perhiasannya. Oma, sini oma, aku tolongin. Tidak begitu adik-adik. Menolong orang juga tidak boleh melihat. Tidak boleh memandang. Tapi milikilah hati yang tulus ketika kalian mau menolong orang lain. Mempunyai hati yang mau memaafkan dengan tulus. Jangan jadikan orang lain menjadi batu sandungan dalam hidup kalian. Jujurlah dalam segala hal, apapun itu. Misalkan kalian disuruh belanja sama papa, nih uang 100.000, tolong belikan papa kopi yang biasa tuh, kata papa. Iya pak, harga kopinya mungkin 25.000, jadi harusnya kembaliannya 75.000. Ternyata kalian bilang apa? Pak, kopinya mahal. Ini pak, kembaliannya 50.000. Loh, sisanya kemana? Ya orang kopinya mahal pak. Itu namanya bukan hidup yang saleh. Tapi berikanlah kembaliannya terlebih dahulu kepada orang tua. Kalau memang kembaliannya 70.000, kalau memang kembaliannya 75.000, berikan dulu kepada orang tua kalian. Kalau kalian mau minta apa yang menjadi bagian kalian, mungkin kalian juga mau jajan, izin dulu dengan orang tua. Dan yang lebih penting lagi adik-adik harus mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan. Akrab dengan Tuhan itu bisa dengan kalian bisa belajar untuk berdoa sendiri. Tidak disuruh papa mama, tidak disuruh siapapun. Tapi ayo, pupuk untuk bisa berdoa sendiri. Kemudian yang kedua, kalian harus mempunyai waktu untuk membaca firman Tuhan. Karena dengan membaca firman Tuhan, dengan kalian berdoa, otomatis kalian dekat di hatinya Tuhan. Dan Tuhan pun akan dekat di hati kalian. Kalian akan bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Karena pada saat nanti kalian sukses, setinggi apapun pendidikan yang kalian raih,
setinggi apapun jabatan kalian nanti pada masa depan kalian nanti. Mungkin kalian ada yang jadi presiden direktur, mungkin ada kalian yang jadi direktur, yang menjadi guru, atau yang menjadi kepala sekolah sekalipun. Itu semua harus diselaraskan dan diimbangi dengan kehidupan kalian yang baik. Mulai dari saat sekarang ini, bukan nanti adik-adik, nanti ya kak, aku kan lagi masa puber nih, ntar aja lah aku hidup yang baik. Tidak adik-adik, jangan pernah ada kata terlambat, dan jangan ada pernah kata menyesal di kemudian hari. Tapi mari pupuklah kehidupan yang baik mulai dari saat sekarang. Ketika kalian sudah memiliki kehidupan yang baik, perkataan kalian baik, sikap hidup kalian baik, kalian selalu berbuat hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, kalian sudah bisa menjadi surat Kristus yang terbuka bagi orang-orang yang ada di sekeliling kalian. Dan kalau kalian sudah bisa menjadi surat Kristus yang terbuka, tentunya nama Tuhan dikenal, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Mari adik-adik, kita sama-sama belajar untuk menjalani sebuah kehidupan yang saleh, kehidupan yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan yang benar-benar adalah sebuah kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-muridnya Tuhan Yesus, yang mau diajari dan yang selalu mau belajar dari Tuhan. Ini firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada minggu hari ini. Tetap semangat adik-adik. Lakukanlah yang baik, perkatakanlah yang baik, maka kehidupan kalian akan menjadi kehidupan yang lebih baik dari orang-orang yang ada di sekeliling kalian. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat belajar untuk menjalani hidup yang baik, hidup yang benar, hidup yang berkenan, dan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Tetap semangat belajar ya, walaupun masih secara virtual, masih secara classroom, lewat Google Meet dan sebagainya. Itu semua untuk masa depan kalian. Itu semua untuk kalian bisa meraih apa yang menjadi cita-cita kalian, apa yang menjadi harapan kalian ketika nanti kalian sudah beranjak di usia yang dewasa. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan Yesus, hari ini kami boleh belajar tentang kesalehan Ayub. Bapa, selaku manusia, kami begitu banyak kekurangan dan kelemahan kami Tuhan. Tapi kami mau belajar Tuhan. Kami mau dibimbing Tuhan. Kami mau dituntun oleh Tuhan, agar kami dapat menjalani sebuah kehidupan yang baik, berkata yang benar, berkata yang positif, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan Tuhan, ajari dan ingatkan kami untuk tidak memandang orang lain, untuk tidak menjadikan orang lain menjadi batu sandungan dalam hidup kami. Berkati Tuhan firman-Mu ini, berkati adik-adik kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Bawa mereka terus Tuhan, untuk bertumbuh dalam sebuah kehidupan yang baik. Dan ini semua untuk masa depan mereka. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami datang berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan kita. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus adik-adik. Karena Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Sebagai lagu persembahan,
Kita mau angkat lagu Untungku Besar. Kita mau tepuk tangan sama-sama. Kita mau angkat ya sama-sama. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesah, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Nyanyi sama-sama ya. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kita tepuk tangan sama-sama. Kita ulangin dari bait 1 ya. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Sama-sama nyanyi. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Ya, sekarang kita mau pulang. Kita mau tutup ibadah ini dalam doa. Tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian yang berjudul El Shaddai. Mari nyanyikan lagu ini bersama-sama sebagai sebuah doa kita di hadapan Tuhan. Gak perlu kita takut, gak perlu kita cemas, karena Tuhan selalu ada buat kita. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara.
sama-sama berdoa untuk penutup ibadah kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang duduk dan bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan, kami sudah menyelesaikan satu bagian dari ibadah kami pada hari Minggu ini. Apa yang sudah kami dengar lewat firman Tuhan, biarlah ini boleh menjadi kekuatan bagi kami semua Bapa. Apa yang sudah kami naikkan segala pujian, biarlah ini semua dapat menyenangkan hati Tuhan. Apa yang sudah dapat kami berikan Bapa sebagai persembahan kami, biarlah itu juga dapat menyenangkan hati Tuhan, menjadi sebuah persembahan yang harum, yang kudus dan yang berkenan bagi Tuhan. Berkati adik-adik kami semua Bapa, di dalam masa-masa sekolah mereka, walaupun masih secara virtual, biar Roh Kudus Tuhan yang mengajari mereka untuk bersabar di dalam mengerjakan setiap tugas dan pekerjaan mereka. Ingatkan mereka Tuhan, bahwa apa yang mereka kerjakan pada saat ini, di masa-masa sekolah mereka, itu adalah untuk masa depan mereka sendiri. Berkati Tuhan, berikan kami selalu kesehatan Bapa, agar kami juga bisa melakukan aktivitas kami, sekalipun itu hanya aktivitas di dalam rumah. Kami percayakan semua kehidupan kami, semua kehidupan adik-adik kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan tetap menjaga mereka. Tuhan tetap memberikan kesehatan dan kekuatan buat mereka dan seluruh keluarga beserta orang tua kami Bapa. Biarlah kami tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur, dan segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Tetap semangat ya. Kita akan bertemu pada waktu yang akan datang. Tuhan memberkati semua. Bye-bye.